Jaket selengnya malah lagi ngarit. Green Day adalah salah satu band punk rock paling berpengaruh dan sukses dalam sejarah musik modern. Terbentuk pada tahun 1987 di Berkeley, California, trio yang terdiri dari Billy Joy Armstrong, Mike Dirnt, dan Tree Cool telah merevolusi genre punk rock dengan lagu-lagu yang catchy, lirik yang tajam, dan penampilan panggung yang energik. Halo guys, kembali lagi bersama gua, si musisi gagal yang tak pernah tenar dan selalu terlupakan. Oke, di video kali ini gua akan membahas tentang perjalanan dan kesuksesan dari band punk rock paling berpengaruh di dunia, yaitu Green Day. Green Day pertama kali terbentuk pada tahun 1987 di Berkeley, California oleh Billy Joy Armstrong sebagai vokal gitar dan Mike Dirnt sebagai bassis. Keduanya bertemu saat masih di sekolah dasar dan mulai bermain musik bersama di usia remaja. Mereka awalnya membentuk band bernama Sweet Children bersama drummer John Kimpmeyer yang kemudian digantikan oleh Tree Cool pada tahun 1990. Pada awal karirnya, Green Day tampil di berbagai klub lokal di area Bay Area dan membangun penggemar setia dengan menampilkan panggung yang energik dan lagu-lagu yang catchy. Mereka merilis EP debut mereka, 1000 Horse, pada tahun 1989 melalui label independen Lockout Records. EP ini menampilkan sound mentah dan kasar yang akan menjadi ciri khas Green Day di tahun-tahun awal karirnya. Pada tahun 1990, Green Day merilis album studio pertama mereka, 39 Smooth, juga melalui Lockout Records. Album ini semakin memperkuat reputasi Green Day sebagai kekuatan baru dalam skena punk rock, dengan lagu-lagu seperti At the Library dan Going to Glasgow yang menjadi favorit para penggemar. Setelah merilis beberapa EP dan album kompilasi, Green Day akhirnya mendapatkan perhatian dari label besar, Reprise Records, yang menandatangani kontrak dengan band ini pada tahun 1993. Dengan dukungan dari label besar, Green Day siap untuk membawa musik mereka ke tingkat yang lebih tinggi dan menjangkau audiens yang lebih luas. Album major label debut Green Day, Dookie, dirilis pada tahun 1994 dan menjadi titik balik dari karir mereka. Diproduksi oleh Rob Cavallo, Dookie menampilkan sound yang lebih polished dan lagu-lagu yang lebih catchy, tanpa kehilangan energi dan semangat punk yang menjadi ciri khas band ini. Single-single seperti Bad Cat Cash, When I'm Come Around, dan Longview menjadi hit besar dan mendominasi radio serta MTV. Dookie terjual lebih dari 20 juta kopi di seluruh dunia dan memenangkan Grammy untuk The Best Alternative Music Album pada tahun 1995. Kesuksesan album ini tidak hanya mengangkat profil Green Day, tetapi juga membantu mempopulerkan kembali musik punk rock di era 90-an dan membuka jalan bagi band-band punk dan alternatif lainnya untuk meraih kesuksesan mainstream. Setelah kesuksesan besar dari Dookie, Green Day menghadapi tantangan untuk membuktikan bahwa mereka bukan hanya band satu album. Mereka menjawab tantangan ini dengan rilis album keempat mereka, Insomniac, pada tahun 1995. Insomniac menampilkan sound yang lebih gelap dan lebih agresif dibandingkan Dookie, dengan lirik yang lebih merefleksikan kegelisahan dan keterasingan yang dirasakan oleh para anggota band dalam menghadapi ketenaran yang tiba-tiba. Meskipun tidak sesukses Dookie, secara komersial, Insomniac tetap mendapatkan pujian dari kritikus dan penggemar atas keberanian dan kejujurannya. Setelah tur ekstensif untuk mendukung Insomniac, Green Day kembali ke studio untuk merekam album kelima mereka, Nimrod, yang dirilis pada tahun 1997. Nimrod menandai pergeseran dalam sound Green Day. Dengan band ini mengeksplorasi berbagai gaya musik seperti surf rock, ska, dan acoustic ballad dry. Salah satu momen paling penting dalam album Nimrod adalah Good Riddance, Theme of Your Life, sebuah acoustic ballad yang menjadi hit besar dan sering digunakan dalam berbagai acara penting seperti graduation dan pernikahan.
Nimrod terjual lebih dari 5 juta kopi di seluruh dunia dan memperkuat status Green Day sebagai salah satu band terbesar di dunia. Ini juga menandai akhir dari era klasik Green Day, karena band ini akan mengambil jeda panjang sebelum merilis album berikutnya yang akan membawa mereka ke level yang lebih tinggi. Setelah jeda beberapa tahun, Green Day kembali dengan album konsep yang lebih ambisius dan berani, American Idiot, yang dirilis pada tahun 2004. Album ini menandai titik balik dalam karir Green Day, karena mereka tidak hanya mencapai level kesuksesan yang lebih tinggi, tetapi juga menjadi salah satu album paling penting dan berpengaruh di era 2000-an. American Idiot adalah sebuah opera rock yang menceritakan kisah seorang pemuda bernama Jesus of Suburbia yang merasa terasing dan tidak puas dengan kehidupan di Amerika pasca 9/11. Album ini mengeksplorasi tema-tema seperti alienasi, pemberontakan, dan pencarian identitas dengan latar belakang kritik sosial dan politik yang tajam. Secara musik, American Idiot menampilkan sound yang lebih epik dan lebih beragam dibandingkan album-album Green Day sebelumnya. Band ini mengeksplorasi elemen dari rock, opera, punk rock, dan stadium rock dengan aransemen yang lebih kompleks dan ambisius. Lagu-lagu seperti Boulevard of Broken Dream, Wake Me Up When September Ends, dan Holiday menjadi hit besar dan mendominasi radio serta MTV. American Idiot terjual lebih dari 15 juta kopi di seluruh dunia dan memenangkan Grammy untuk Best Rock Album pada tahun 2005. Album ini juga diadaptasi menjadi sebuah musikali Broadway yang sukses, yang menangkan 2 Tony Awards. Kesuksesan American Idiot tidak hanya mengangkat profil Green Day ke level superstardom, tetapi juga membuktikan relevansi dan kekuatan musik rock di era di mana genre ini sering dianggap telah mati. Setelah kesuksesan American Idiot, Green Day merilis album follow-up mereka, 21 Century Breakdown, pada tahun 2009. Album ini melanjutkan tema-tema politik dan sosial dari American Idiot, dengan fokus pada kisah 2 pemuda bernama Christian dan Gloria yang mencoba menavigasi dunia yang kacau dan penuh ketidakpastian. Secara musik, 21 Century Breakdown menampilkan sound yang lebih beragam dan eksperimental, dengan elemen-elemen dari rock opera, punk rock, dan power pop. Lagu-lagu seperti Know Your Enemy, 21 Gun, dan Last of the American Girl menunjukkan kematangan dan ambisi musikal Green Day. Meskipun tidak sesukses American Idiot secara komersial, 21 Century Breakdown tetap mendapat pujian dari kritikus dan memenangkan Grammy untuk Best Rock Album pada tahun 2010. Album ini membuktikan bahwa Green Day adalah band yang terus berkembang dan berani dalam mengeksplorasi ide-ide baru. When do you think that we should do announce the 3 albums? Setelah kesuksesan besar American Idiot dan 21 Century Breakdown, para anggota Green Day mulai mengeksplorasi proyek-proyek sampingan di luar band. Billy Joy Armstrong membentuk band bernama Foxboro Hot Tubs yang merilis album Stop, Drop, and Roll pada tahun 2008. Ia juga berkolaborasi dengan penyanyi atau penulis lagu Norah Jones dalam proyek duet bernama Everly Brother. Sementara itu, Mike Green membentuk band alternatif bernama The Frustaros yang merilis beberapa EP dan album. Tricol juga terlibat dalam berbagai proyek sampingan, termasuk band surf rock bernama Dead Mermaids. Pada tahun 2012, Green Day mengejutkan penggemar dengan mengumumkan bahwa mereka akan merilis trilogi album dalam kurun waktu 3 bulan. Album-album tersebut yang diberi judul Uno, Dos, dan Tri menampilkan sound yang lebih mentah dan back to basics. Meskipun ambisi dalam skala dan visi, trilogi album Green Day mendapat tanggapan yang beragam dari kritikus dan penggemar. Beberapa memuji kembalinya band ke sound akar mereka, sementara yang lain merasa bahwa album-album tersebut kurang fokus dan kohesif dibandingkan karya-karya Green Day sebelumnya. Pada tahun 2016, Green Day merilis album Revolution Radio yang menandai kembalinya band ke bentuk terbaik mereka. Album ini menampilkan sound yang lebih fokus dan lirik yang lebih personal, dengan lagu-lagu seperti Bang Bang dan Still Breathing menjadi yang paling hits. Proyek sampingan dan periode setelah trilogi album menunjukkan ketahanan dan dedikasi Green Day terhadap seni mereka. Meskipun menghadapi tantangan dan rintangan, mereka tetap berkomitmen untuk berevolusi dan berkembang sebagai band. Dengan Revolution Radio, Green Day membuktikan
bahwa mereka masih memiliki relevansi dan kekuatan dalam dunia modern, dan bahwa mereka akan terus menjadi salah satu band paling penting dan berpengaruh dalam sejarah musik rock. Selama lebih dari 3 dekade berkarir, Green Day telah meninggalkan warisan yang tak terhapuskan dalam dunia musik. Mereka tidak hanya menjual lebih dari 85 juta album di seluruh dunia dan memenangkan berbagai penghargaan, tetapi juga mempengaruhi generasi musisi dan penggemar dengan musik dan pesan mereka. Album Dookie menjadi salah satu album paling berpengaruh dalam sejarah musik modern, menginspirasi banyak musisi muda untuk membentuk band dan mengekspresikan diri melalui musik. Mereka tidak takut untuk mengangkat isu-isu politik dan sosial dalam musik mereka, dari kritik terhadap budaya konsumerisme dalam American Idiot hingga eksplorasi kesehatan mental dalam 21 Century Breakdown. Green Day menggunakan platform mereka untuk menyampaikan pesan yang kuat dan bermakna, menginspirasi penggemar untuk berpikir kritis dan memperjuangkan perubahan positif. Warisan Green Day juga terlihat dalam pengaruh mereka terhadap budaya populer secara luas. Lagu-lagu mereka telah menjadi soundtrack untuk berbagai momen penting dalam hidup banyak orang, dari remaja yang mencari identitas diri hingga gerakan sosial dan politik. American Idiot tidak hanya menjadi album yang mendefinisikan generasi, tetapi juga diadaptasi menjadi sebuah musikal Broadway yang sukses, menunjukkan daya tahan dan relevansi musik Green Day melampaui dunia musik. Selain kontribusi musikal mereka, Green Day juga dikenal dengan aktivisme dan upaya filantropi mereka. Sebagai band yang sering mengangkat isu-isu sosial, politik dalam musik mereka, Green Day telah menggunakan platform dan pengaruh mereka untuk mendukung berbagai tujuan dan organisasi yang bermanfaat. Salah satu contoh aktivisme Green Day adalah keterlibatan mereka dalam gerakan anti perang selama era American Idiot. Lagu-lagu seperti Holiday dan Wake Me Up When September Ends mengkritisi kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan menyerukan perdamaian. Green Day juga tampil di berbagai acara dan konser amal untuk mendukung tujuan ini, termasuk konser Music for Relief untuk membantu korban bencana alam. Setelah lebih dari 3 dekade berkarir, Green Day terus menjadi salah satu band paling sukses dan berpengaruh dalam dunia musik. Meskipun telah mencapai begitu banyak hal, terus merilis musik baru dan tampil di hadapan penggemar di seluruh dunia. Salah satu kekuatan terbesar Green Day adalah kemampuan mereka untuk tetap relevan dan terhubung dengan penggemar mereka. Bahkan saat mereka memasuki dekade keempat karir mereka, musik dan pesan mereka terus menemukan resonansi dengan audiens baru dan lama. Ini adalah bukti dari keabadian dan daya tahan karya mereka, serta kemampuan mereka untuk beradaptasi dan berkembang seiring waktu. Green Day telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah musik, melintasi genre dan generasi untuk menjadi salah satu band paling ikonik dan berpengaruh dalam sejarah musik modern. Dari awal rendah hati mereka di adegan punk rock Bay Area hingga kesuksesan mainstream global, perjalanan Green Day adalah kesaksian tentang kekuatan tahan, dedikasi, dan visi artistik. Melalui musik mereka, Green Day telah menyentuh dan menginspirasi jutaan orang di dunia. Mereka telah menjadi suara generasi, menyuarakan frustasi, harapan, aspirasi, dan mereka sering merasa terpinggirkan atau terasing. Lagu-lagu mereka dengan melodi yang tak terlupakan dan lirik yang jujur telah menjadi soundtrack kehidupan bagi banyak orang, menawarkan penghiburan, katarsis, dan rasa koneksi. Oke guys, demikian video perjalanan dan kesuksesan dari band punk rock paling berpengaruh di dunia, yaitu Green Day. Jika kalian mau request band mana lagi yang mau gue bahas, silakan komen di bawah guys. Salam terakhir dari gua, salam garpu somai.